Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Fahradini Aulia dari kelas 10-5, nomor absen 18. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi seputar analisis data. Yuk, yang pertama yang akan kita bahas yaitu pengertian analisis data. Apa sih analisis data itu? Analisis data adalah sebuah proses pemrograman, pembersihan, dan pemeriksaan data ulang dengan tujuan mendapatkan informasi yang berguna. Data sendiri berperan sangat penting dalam dunia informatika. Data dapat berguna sebagai media penyimpanan. Nah, di sini ada 3 aspek nih yang harus diperhatikan dalam menganalisis data. Yang pertama ada privasi, yang kedua ada keamanan, yang ketiga ada kepercayaan. Apa sih itu privasi? Yuk kita bahas. Arti dari privasi adalah jangan sampai data yang kita miliki jatuh atau dipegang oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Pada intinya data yang kita miliki harus menjadi privasi kita dan harus hanya kita yang mengetahui. Karena itu merupakan dokumen penting. Nah, yang kedua ada keamanan. Apa sih keamanan itu? Keamanan adalah yaitu pokoknya kita harus melindungi data kita agar tidak diketahui oleh orang lain atau pihak yang tidak bertanggung jawab. Yang ketiga ada kepercayaan. Yuk kita bahas. Arti dari kepercayaan adalah ketika kita ingin menganalisis sebuah data, kita harus mendapatkan kepercayaan terlebih dahulu dari orang yang penting atau orang yang memiliki data tersebut. Nah, selanjutnya kita akan membahas 3 metode mengatasi kesulitan membaca data besar. Yang pertama yaitu transformasi data, yang kedua generalisasi data, yang ketiga ada proses penyediaan. Yuk kita bahas. Nah, yang pertama ada transformasi data. Transformasi data adalah proses pengolahan data agar memiliki format yang sesuai dengan kebutuhan sehingga pembaca data dapat mengambil kesimpulan dan keputusan berdasarkan data tersebut. Yang kedua ada generalisasi data, yaitu proses untuk menyamakan beberapa karakteristik yang dimiliki oleh 2 kelas yang berbeda. Nah, proses yang terakhir yaitu proses penyederhanaan, yaitu proses pengelompokan data berupa angka-angka yang nilainya bervariasi. Nah, yang selanjutnya ada tools yang digunakan untuk menganalisis data. Yang pertama ada Google Colabs, yang kedua bahasa pemrograman Python, yang ketiga ada web scraping, yang keempat visualisasi data. Yuk kita bahas. Google Colabs adalah salah satu aplikasi yang digunakan untuk menyimpan, menulis, dan mengakses data. Yang kedua ada bahasa pemrograman Python. Bahasa ini seringkali digunakan untuk menganalisis data karena bahasa yang singkat dan juga mudah dipahami. Nah, sekarang kita akan membahas kelebihan dan kekurangan bahasa pemrograman Python. Kelebihannya adalah kode-kode yang ada di dalamnya mudah dibaca dan dapat menjalankan banyak fungsi. Kekurangannya, Python sangat lambat dijalankan untuk penggunaan platform di iOS dan Android itu sangat lambat. Nah, selanjutnya adalah yang akan kita bahas yaitu web scraping. Web scraping ini dilakukan untuk mengenal proses analisis data, khususnya dalam hal mengoleksi data dalam suatu situs web, yaitu scraping. Nah, ini tools yang paling terakhir yang digunakan dalam menganalisis data, yaitu visualisasi data. Apa sih itu visualisasi data? Visualisasi data itu adalah alat yang ampuh untuk menjelajahi kumpulan data yang besar dan kompleks. Ada satu lagi nih, data processing, yaitu ini tuh proses sebelum data dijadikan menjadi diagram. Jadi, data tersebut perlu dipersiapkan terlebih dahulu. Nah, jadi itu yang dimaksud data processing, teman-teman. Nah, yang terakhir itu coding. Coding itu langkah-langkah atau proses penulisan kode-kode dalam bahasa pemrograman.
Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.